Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bersama saya Muhammad Rifaldi Prasetya dengan NIM 20464226 SV 18545. Oke, kali ini saya akan memaparkan materi sedikit saja tentang proses kelanjutan dari setelah printing 3 dimensi. Jadi kalian semua mungkin udah nggak asing lagi ya apa itu 3D printing 3 dimensi. Seperti terlihat di gambar, printing 3 dimensi itu ya seperti ini, terbagi menjadi 3 jenis. Itu dari jenis bahannya. Yang pertama itu ada yang dari filamen plastik atau karet. Yang kedua itu cair, bahannya cair menggunakan resin. Lalu yang ketiga itu serbuk dengan bahan serbuk. Jadi contoh serbuk logam. Nah, ini contoh hasil dari printing 3 dimensinya. Ini ada part-part yang belum tersambung, jadi printing 3 dimensi itu hanya bisa menghasilkan per partnya. Dia tidak bisa menyambungkan part yang ada, jadi kita harus menyambungkan sendiri. Itulah yang akan saya bahas pada video kali ini, dan bagaimana menghilangkan ini, supportnya, atau ini bagaimana menghilangkan ini. Ya, kita lanjut pada materi selanjutnya. Oke, yaitu printing post processing, kelanjutan yang dilakukan setelah printing 3 dimensi yang telah dilakukan. Jadi yang pertama itu ada, saya hanya mau memaparkan 4 contoh saja ya. Jadi itu yang pertama ada sanding, yang kedua ada gluing, ketiga welding, keempat polishing. Nah, akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke, yang pertama itu sanding. Sanding yang artinya itu mengamplas. Mengamplas pasti kalian sudah tahu lah ya, mengamplas. Jadi pengamplasan itu dilakukan saat proses penghilangan supportnya sudah dilakukan. Jadi support itu bantuan untuk printing bahan yang desainnya itu membutuhkan bantuan karena rawan terjadinya jatuh saat proses printing. Jadi saat sudah dihilangkan supportnya itu dilakukan pengamplasan seperti ini. Ini supportnya sudah dihilangkan dan masih kasar, jadi dilakukan pengamplasan dan hasilnya akan halus seperti ini. Ya, tidak terlalu halus, cuman bisa untuk menghilangkan sisa-sisa supportnya. Lalu lanjut ada gluing. Gluing artinya melem. Jadi ada bahan yang memang tidak bisa disatukan oleh printing. Printing hanya mencetak hasil dari desain, tidak bisa menggabungkan. Ya, untuk contohnya itu seperti ini. Printing hanya bisa mencetak dua part ini. Untuk menyatukannya bagaimana? Itu dilakukan lem.
lemnya khusus ya, seperti ini contohnya. Dan juga ini dilakukan lem menggunakan kuas. Lalu selanjutnya ada welding. Welding ialah pengelasan. Pastinya pengelasan itu bahannya harus logam ya, agar ya jelas pengelasan itu penyatuan dengan bahannya itu aluminium. Jadi sela-sela seperti ini itu dilas agar bisa tersambung dua desain objeknya, atau misal seperti pada sepeda ya ini. Untuk agar bisa menyatu dan kuat itu dilakukan pengelasan. Oke, lanjut. Lalu polishing. Polishing ini penghalusan ya. Jadi ini tahap lanjut dari pengamplasan. Ini benda yang sudah diamplas, yang mungkin sudah dihilangkan supportnya. Jadi setelah diamplas memang ya sudah mulai halus, namun untuk menghaluskan lagi dan mengkilapkan itu dilakukan dengan polishing. Tadinya seperti ini menjadi seperti ini dan lebih halus lagi. Dan ini ada contoh yang kedua, ini lebih halus lagi. Polishing dilakukan dengan alat seperti grinder. Jadi itu dipoles dengan alat itu dan menghasilkan kilapan. Dan pada sudah halus seperti ini diberi cairan agar lebih halus lagi. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke guys, thank you. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan materi dari saya. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Saya bisa men-share ilmu dan materi yang sudah saya dapatkan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang memuaskan kalian. Tanya di kolom komentar apa yang kurang jelas. Jadi sekian dari saya. Semoga sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke. Terima kasih.